Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Eh, Kami di sini akan mempresentasikan tugas 1 dan 2 kami dari mata kuliah STB, yang dimana kami mendapatkan bangunan hotel 16 lantai. Untuk anggota kelompoknya sendiri, di sini kami bertujuh, ada dari Abad, Rido Febrian, Muhammad Wahyu, Nikade Kaniska, Alifah Naura, Siti Fatin, dan Aura Azalia. Next. Kemudian di tugas sebelumnya, kami sudah melakukan penempatan untuk setiap utilitas di denah basement, kemudian di denah lantai dasar, denah tipikal, dan denah rooftop. Kemudian kami juga telah membuat skema utilitas untuk vertikal dan horizontal untuk setiap utilitas, dimulai dari air bersih. Baik, jadi pada bersih hotel ini bisa menggunakan dari PDAM sama sumur. Dan pada PDAM itu bisa melalui meteran air dulu, dan untuk sumur bisa langsung ke klonteng. Dari meteran air bisa ke klonteng, terus dari klonteng ke pompa air pelantar, terus ke tandon. Dari tandon itu selanjutnya ada pompa air pendorong dua, yang dimana satunya khusus untuk water heater dan satunya bisa langsung ke sub yang seperti closet, shower, wastafel, dan sprinkler heater. Dan untuk dari water heater itu bisa langsung ke shower dan wastafel. Ini side plan-nya di sini terlihat ada meteran air, PDAM, tandon, water heater, pompa pendorong, dan subnya juga. Next. Baik, ini denah basementnya. Jadi dari PDAM ke apa namanya, ke meteran air itu menggunakan pipa PVC 1 inci, dan selanjutnya ke klonteng itu menggunakan pipa PVC 1 inci juga. Dari klonteng dan sumur dan apa namanya pompa frontal itu juga menggunakan pipa PVC 1 inci, dan langsung ke sub menuju ke atas. Next. Jadi ini denah lantai dasarnya. Pada denah lantai dasar itu dari atas itu dari air yang dari tandon itu langsung ke bawah ke sub-subnya, yang dimana di situ ada air panas, ada air dingin. Dan untuk air panas itu menggunakan pipa HDPE tegak 2 inci, dan untuk pipa PVC tegak 2 inci untuk menggunakan air bersih dari tandon juga. Terus dari dari subnya ke air kayak kloset, shower itu menggunakan pipa PVC 1 inch, dan untuk air panasnya itu menggunakan pipa HDPE setengah inci. Next. Selanjutnya ada dengan lantai tipikal. Itu dia sama saja seperti yang tadi, hanya saja di sana ada penambahan kamar pada di atas. Next. Dan untuk yang lantai rooftop di sini terlihat ada tandon dari awalnya dari sub yang di bawah tadi, dari apa namanya, dari pompanya itu melalui ke atas itu menggunakan pipa PVC 2 inch, lalu dibawa ke tandon, dari tandon ke pompa pendorong, dan ada juga dari tandon ke pompa pendorong yang khusus untuk water heater. Dari water heater itu langsung ke apa namanya sub pipa air panas, dan untuk yang dingin ke yang pipa dingin. Di situ yang pipa air dingin itu menggunakan pipa PVC tegak 2 inch, dan untuk yang air panas itu menggunakan 1,5 inch, dan untuk pipa horizontalnya itu menggunakan 2 inch. Next. Ini untuk potongannya. Di sini terlihat alur dari atas ke bawah itu pipanya yang seperti tadi saya sudah jelaskan, ada menggunakan pipa HDPE dan juga pipa PVC. Next. Dan ini untuk skema 3D-nya. Di sini terlihat ada tandon, water heater, pompa pendorong, dan juga ininya meteran, dan juga alur pipa tegaknya. Oke, selanjutnya ada air kotor dan air bekas. Air buangan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu air kotor. Air kotor berasal dari kloset, urinal, yang mengandung limbah fekal, sedangkan air bekas berasal dari wastafel, area wudhu, restoran, housekeeping, dan floor drain yang masih dapat diolah lebih lanjut. Jadi skema distribusi air kotor ini dari kloset itu akan disalurkan menggunakan pipa soil ukuran 6 dim yang akan dilanjutkan ke septic tank, terus selanjutnya akan ke sumber resapan dan akan berlangsung ke riol kota. Dalam kloset urinal sendiri itu terdapat pipa fan, yang pipa fan sendiri itu merupakan saluran udara pada kloset yang berfungsi menyeimbangkan tekanan udara di dalam pipa pembuangan dan septic tank. Presentasi air kotor itu terhadap bangunan dan terhadap air bersih itu berkisar 70% sampai 90% dari total kebutuhan air bersih yang menjadi air kotor. Selanjutnya ada distribusi air bekas. Air bekas sendiri ini berasal dari wastafel atau floor drain yang berada di kamar mandi. Itu pun menggunakan pipa fan yang sama yang disalurkan bebas ke udara bebas. Dari wastafel dan floor drain itu akan disalurkan ke pipa grey water atau pipa horizontal dan pipa tegak yang berukuran 6 dim. Selanjutnya menggunakan akan disalurkan ke bak kontrol dan STP. Air bekas grey water pada hotel ini umumnya berkisar persentase air bekas terhadap air bersih, yaitu 50% sampai 70% dari total penggunaan air bersih. Next. Setelah dari pelantai, dari rooftop sampai ke bawah, ini langsung dari setiap shaft tersebut akan disalurkan ke septic tank, lalu ke sumber resapan, lalu ke riol kota. Dan pipa horizontalnya itu menggunakan pipa PVC berukuran 6 dim. Next.
ini yang berada pada lantai dasar. Pipa dari tiap-tiap shaft tersebut itu dialirkan dari lantai yang paling atas ke paling bawah, itu melalui shaft plumbing. Shaft sendiri itu akan disalurkan menjadi satu kesatuan yang akan mengarah ke em, bak kontrol dan septic tank. Next. Lalu ada denah tipikal yang oke, selanjutnya ada potongan. Di potongan sendiri ini dapat dilihat skema distribusi air kotornya yang dari lantai paling atas ke paling bawah. Setiap lantai itu dari tiap kamar itu dihubungkan menjadi satu shaft yang akan disatukan dan akan turun ke bawah dalam satu aliran. Next. Nah, dari skema tiga dimensi sendiri ini dapat dilihat dalam bangunan sendiri itu memiliki 6 shaft plumbing yang akan dialirkan dari bagian atas ke bawah menuju septic tank, sumur resapan, dan riol kotak. Kemudian untuk alur air bekas, di sini ada di denah lantai dasar, di mana untuk air bekas ini akan mengalir dari wastafel dan juga floor drain di setiap kamar hotel. Kemudian dari wastafel dan floor drain tadi, pipa mengalir menuju pipa tegak yang nantinya akan mengalir ke pipa PVC dengan ukuran 4 dim, di mana kemudian pipa ini akan mengalir ke bak kontrol dan STP. Next, untuk denah lantai tipikalnya juga sama, dimulai wastafel dan floor drain dan akan dibawa ke pipa tegak. Next. Nah, kemudian ini untuk side plan-nya setelah keluar dari pipa tegak tadi, kemudian dibawa menuju ke bak kontrol dengan ukuran pipa sama 4 dim dan kemudian berakhir di STP menggunakan pipa PVC 4 dim juga. Next. Kemudian ini untuk potongannya. Dari setiap lantai akan ada satu shaft untuk mengaliri ke bawah ke bak kontrol dan STP. Next. Kemudian ini untuk skema 3D-nya. Next. Oke, selanjutnya ada sistem drainase. Drainase air hujan pada atap akan mengalir ke dalam beberapa titik di atap. Selanjutnya, air tersebut mengalir melalui pipa dengan kemiringan 1-2% secara vertikal dan horizontal. Pada area balkon diberikan floor drain untuk mengalirkan air hujan yang masuk pada bangunan. Selanjutnya, air dari pipa dan balkon tersebut disalurkan ke sumur resapan. Selanjutnya, air hujan disalurkan ke beberapa sumur resapan yang ada di setiap titik KDH. Air pada sumur resapan disalurkan ke dalam kolam resapan hingga bak penampungan. Kelebihan air pada tapak akan disalurkan ke riol kotak. Next. Sini ada alur drainase yang ada di tapak, yang ada di rooftop. Air-air tersebut akan masuk ke beberapa titik roof drain yang ada di rooftop. Itu akan masuk di beberapa titik dan akan dialirkan menuju shaft plumbing. Aliran air ini memiliki ukuran pipa 4 dim. Next. Selanjutnya di sini ada denah tipikal. Denah tipikal sendiri ini memperlihatkan dan menunjukkan aliran air yang berada di balkon yang akan masuk ke floor drain, lalu diarahkan menuju shaft yang akan dialirkan menuju tiap-tiap lantai, sehingga akhirnya akan berada ke lantai dasar. Aliran pipa-pipa yang dipakai pada drainase ini, yang horizontal maupun pipa tegak itu memiliki ukuran 4 dim. Next. Nah, ini yang ada di lantai dasar. Dari tiap-tiap shaft itu akan dialirkan menuju drainase keliling yang ada di sekeliling tapak. Dan sekeliling tapak pun air-air akan menuju drainase keliling tersebut yang nantinya akan diarahkan menuju bak kontrol melalui pipa ukuran 6 dim. Dan dari bak kontrol tersebut akan dialirkan menuju sumber resapan dan selanjutnya akan dialirkan menuju riol kotak. Ini side plan-nya dapat dilihat dari secara keseluruhan. Next. Ini ada potongan dari bangunan tersebut dan menunjukkan alur dari secara vertikal dan horizontal yang menunjukkan dari roof drain menuju ke shaft dan floor drain menuju ke shaft yang akan dialirkan menuju lantai paling bawah dan akhirnya menuju bak kontrol, drainase keliling, bak kontrol, sumber resapan, serta riol kotak. Next. Sini ada skema 3D-nya yang dapat dilihat lebih jelas, memiliki 6 shaft yang sama seperti sebelumnya, disatukan dalam shaft plumbing yang dapat dilihat dari roof drain menuju floor drain menuju shaft, dan ke lantai 1 drainase menuju drainase keliling, menuju bak kontrol, menuju sumur resapan, dan riol kotak. Next. Baik, selanjutnya adalah mengenai proteksi kebakaran. Jadi, sistem diawali dengan deteksi dini menggunakan sensor asap dan sensor panas, dan manual local point yang terhubung ke panel MCFA. Nah, jika terjadi bahaya, panel MCFA akan memicu alarm bell dan strobe sebagai notifikasi evakuasi. Sistem ini didukung oleh backup daya yang akan menyala otomatis dalam 15 detik saat PLN padam. Nah, jadi pada side plan area luar gedung sendiri disediakan jalur evakuasi yang terintegrasi menuju titik kumpul. Area ini juga dilengkapi dengan Siams connection untuk mensuplai air dari mobil damkar, hydrant pilar, serta area hard standing untuk unit mobil pemadam kebakaran. Nah, selanjutnya pada denah basement terdapat ruang pompa yang dimana terdapat unit pusat pemasok air bertekanan tinggi yang mengambil cadangan air dari beyond tank.
Air kemudian disalurkan melalui pipa riser utama yang berukuran 4-6 inch sebagai jaringan distribusi vertikal ke seluruh lantai gedung. Kemudian pada lantai dasar sendiri terhubung langsung dengan sistem jaringan pipa sprinkler dan hidran yang tersebar di area gedung yang dipasok dari jaringan distribusi vertikal dari basement tadi. Selanjutnya pada lantai tipikal, jadi setiap lantai tipikal ini dilengkapi dengan titik-titik sprinkler dan detektor asap dan panas yang terdistribusi merata di setiap ruang untuk memadamkan api dan mendeteksi asap secara otomatis. Selanjutnya pada denah lantai rooftop sendiri terdapat fire roof tank yang berkapasitas 10-2 yang berfungsi sebagai cadangan air darurat berbasis sistem gravitasi untuk memastikan tekanan air tetap terjaga di lantai-lantai tertinggi yang menggunakan booster pump sebagai dorongan tambahan. Selanjutnya pada potongan sendiri, secara teknis sistem ini bekerja melalui dua mekanisme. Yang pertama yaitu sprinkler dan detektor sebagai otomatisasi pemadam dan deteksi asap, serta hidden box di area sirkulasi atau lobi sebagai akses air manual bagi penghuni atau petugas damkar. Selanjutnya pada skema 3D secara keseluruhan, alur sistem memastikan bahwa cadangan air dari bloom tank dipompa ke atas dan didistribusikan ke seluruh lantai dengan tandon atap sebagai penyedia cadangan air dan tekanan ekstra, serta koneksi eksternal yang memungkinkan mobil damkar menambah pasokan air ke sistem gedung melalui Siams connection. Lalu selanjutnya ada kelistrikan. Aliran listrik berasal dari gardu PLN dan juga genset sebagai sumber cadangan. Menuju trafo, kemudian ke panel utama dan panel distribusi sebelum disalurkan ke subpanel pada setiap lantai, seperti pendingin udara, lift, dan elektronik. Selain itu, panel distribusi ditempatkan dekat area tangga darurat atau lift agar mudah dijangkau saat maintenance maupun kondisi darurat. Next. Distribusi listrik pada area basement terdapat sumber utama seperti genset, trafo, dan panel distribusi listrik. Jaringan listrik disalurkan melalui soft electrical menuju titik lampu, saklar, dan stop kontak di area basement. Next. Pada denah lantai dasar, distribusi listrik mencakup titik lampu, saklar, stop kontak, serta jaringan listrik yang terhubung ke panel penerangan. Panel penerangan dilengkapi dengan MCB atau Miniature Circuit Breaker yang berfungsi untuk mengamankan setiap sirkuit penerangan. Next. Lalu distribusi listrik pada lantai tipikal, distribusinya hampir sama dengan lantai dasar, yaitu menggunakan soft electrical untuk menyalurkan jaringan listrik ke seluruh area lantai. Setiap lantai memiliki panel penerangan dan MCB untuk menjaga keamanan instalasi listrik, serta mempermudah pengontrolan distribusi daya pada tiap lantai. Next. Lalu berikut adalah gambar potongan yang dapat dilihat skema vertikal sistem distribusi listrik antar lantai. Soft electrical menjadi jalur utama penyaluran kabel dari bawah hingga ke lantai atas. Next. Lalu ini adalah skema 3D-nya. Lalu telekomunikasi. Jaringan berasal dari provider internet menuju core router, kemudian diteruskan ke local switch dan access point. Core router berfungsi mengelola aliran paket data dalam jaringan, lalu switch menghubungkan perangkat dalam area tertentu. Access point digunakan untuk menciptakan jaringan WLAN atau Wi-Fi sehingga pengguna dapat terhubung secara nirkabel. Next. Sistem telekomunikasi pada basement. Di area ini terdapat core router sebagai pusat pengelolaan data jaringan. Data kemudian disalurkan melalui jaringan LAN menuju switch dan akses point untuk diteruskan ke perangkat pengguna seperti komputer dan telepon. Lalu pada denah lantai dasar terdapat penggunaan switch sebagai penghubung utama jaringan data. Switch menerima frame data lalu meneruskan data ke port yang sesuai. Sistem ini membantu distribusi jaringan jadi lebih cepat dan efisien. Kemudian selanjutnya untuk utilitas pengkondisian udara buatan atau AC, di mana untuk hotel ini sendiri menggunakan sistem terpusat yaitu VRV atau VRF. Untuk alurnya sendiri itu bisa dilihat dari mulai outdoor unit, shaft vertikal, pipa refrigan, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di denah. Next. Nah, ini adalah denah rooftop yang dimana terdapat outdoor VRV unit yang kemudian pipa kelistrikannya itu ditarik menuju ke pipa refrigeran untuk turun ke bawah, ke lantai bawah melalui shaft AC. Yang kemudian next. Di lantai tipikal dan lantai dasar, di sini dari shaft AC tersebut dialirkan menggunakan pipa jaringan AC
yang kemudian menyusuri koridor dan masuk ke setiap kamar. Di setiap kamar sendiri itu terdapat indoor unit AC yang terletak di area foyer atau di depan pintu, yang kemudian untuk angin AC ini akan keluar melalui diffuser AC yang letaknya itu di kisi-kisi di depan ceiling, sehingga berhadapan langsung ke arah kasur. Kemudian untuk air bekas dari AC sendiri atau drain water dari AC ini akan dialirkan melalui pipa drain melalui saf kamar mandi setiap kamar. Next. Ini untuk potongannya sendiri bisa dilihat dimulai dari outdoor AC yang ada di lantai paling atas di rooftop, yang kemudian akan diturunkan melalui saf yang turun ke bawah yang terhubung ke setiap lantai. Untuk saf pipa outdoor ini sendiri seperti yang dilihat terdapat indoor AC, yang dimana indoor AC ini juga bersatu dengan return granted atau penarik angin. Jadi angin panas dari kamar ini akan ditarik melalui indoor AC yang sama, yang kemudian akan ditarik kembali ke outdoor AC di atas. Next. Ini untuk skema 3D-nya, memperlihatkan outdoor AC-nya di atas dan saf vertikalnya. Next. Untuk CCTV dan sistem keamanan, skema CCTV. Pusat kontrol CCTV merupakan ruang kendali utama MDF atau kontrol tempat perangkat perekam dan monitor pengawas ditempatkan. Seluruh kabel jaringan dari semua titik kamera di gedung ini ditarik menuju ruangan ini. Dan di mana titik penempatan kamera strategis seperti area masuk, lobby lift, koridor, dan titik strategis lainnya. Dan untuk skema sistem keamanannya itu ada 3 di sini, yaitu akses kontrol, yang kedua sensor pintu, dan yang ketiga adalah sensor keamanan. Next. Dan untuk skema sistem penangkal petir grounding. Pertama, sistem penangkal petir, yaitu perangkat terminal utama ditempatkan bagian paling atas atau atap gedung untuk menangkap sambaran petir secara langsung sebelum mengenai badan bangunan. Yang kedua yaitu jalur penyaluran ke grounding, dan yang ketiga itu grounding sendiri, yaitu pembumian, yang dimana di bagian dasar fondasi gedung jalur penangkal petir dihubungkan langsung ke sistem grounding pasca pembumian untuk melepas energi listrik ke dalam tanah secara aman, sehingga mencegah terjadinya induksi atau kerusakan pada perangkat elektronik sensitif seperti komputer dan server CCTV di dalam gedung. Next. Dan untuk zona lantai basement sendiri yaitu tidak ada sensor pintu karena ini publik ya, di mana di sini hanya alarm keamanan, akses kontrol, dan juga CCTV. Next. Dan untuk zona lantai dasar ini di mana sensor pintu dan akses kontrol itu ada di setiap kamar, dan untuk CCTV itu diletakkan di area yang dimana sering dilalui oleh komunal atau orang-orang, dan alarm keamanan ditaruh di seluruh area kecuali kamar untuk menyalakan yaitu jika ada keadaan bahaya. Next. Dan ini lantai tipikal sama seperti lantai dasar. Next. Dan lantai tipikal ini seperti untuk next. Untuk potongan bangunan di sini di mana ada penangkal petir di setiap sudut itu untuk mencegah tadi untuk sistem menangkal petir. Dan next. Untuk building automation system, skemanya adalah setelah sistem keamanan tadi dilaksanakan, lanjut dengan integrasi jaringan melalui panel kontrol bus, yaitu pusat pengolah data dan logika otomatisasi bangunan. Yang dimana jalur kontrol otomatisasi itu ada 2, yaitu input dan juga output. Mana input ada sektor sensor seperti sensor suhu, sensor cahaya, sensor okupansi, dan untuk output yaitu sektor perangkat seperti sistem kontrol AC dan juga sistem kontrol cahaya atau lighting. Next. Untuk denah lantai basement ini menggunakan panel antar muka bus yang berukuran 6x8, dan untuk panel kontrol utama bus menggunakan 4x6. Ya, dan di sini kontrol AC itu setiap ruangan pasti ada kontrol AC atau sensor suhu di setiap ruangan untuk mengatur stabilisasi ruangan. Dan next. Ya, sama seperti lantai sebelumnya, tapi ini berbeda karena di sini saya meletakkannya di lobby atau tempat-tempat umum ya. Next. Dan oh ya lupa, untuk sensor cahaya itu dan sensor suhu pasti ada di setiap ruangan karena kedua itulah yang bikin bus ini tetap jalan dan nyaman untuk para pengguna. Dan sensor cahaya juga dibutuhkan untuk ruang MEP dan juga ruang utilitas. Yang tidak dibutuhkan itu hanya 2, yaitu tempat lift atau tangga dan juga ruang-ruang darurat. Next. Ya, ini untuk potongannya saya di sini menjelaskan jalur otomatisasi bangunan, yaitu ada satu sistem penggabelan yaitu hierarki jaringan seperti garis biru yaitu jalur utama, terus garis hijau jalur cabang, dan garis ungu yaitu utilitas. Dan kedua itu cara kerja kontrol per area itu
seperti basement itu tempat main bus panel berada untuk memonitor seluruh gedung. Di sini ada aliran kontrol untuk chiller plant, AC sentral dan pompa air. Dan kemudian ada tipikal lantai yaitu 2 sampai 16 yaitu setiap lantai memiliki subpanel di DC yang menerima input dari sensor suhu, sensor cahaya dan sensor keamanan lokal, lalu mengeksekusi efisiensi energi seperti meredupkan lampu atau menyesuaikan suhu AC. Dan yang terakhir, sirkulasi tangga darurat dan lift. Mengatur lampu tangga darurat via okupansi sensor hanya menyala 100% jika ada orang. Dan mengintegrasikan pergerakan lift dengan sistem tanggap darurat kebakaran. Dan ini keterangannya telah dijelaskan dalam gambar. Next. Oke, selanjutnya adalah ruang penunjang lainnya pada gedung. Karena gedung ini adalah gedung hotel, jadi banyak ruang penunjang lainnya selain ruang utilitas yang utama. Yang pertama itu ada loading dock, yang merupakan area untuk bongkar muat seperti barang-barang yang dibutuhkan hotel dan juga untuk memuat sampah yang sudah menumpuk di dekat TPS. TPS-nya sendiri itu berada pada pada pintu masuk basement yang dekat dengan loading dock. Nah, lalu selanjutnya ada main kitchen atau dapur utama untuk pengolahan makanan skala besar bagi hotel. Lalu ada juga gudang yang merupakan tempat area untuk penyimpanan logistik, bahan baku ataupun inventaris gedung. Selanjutnya ada locker room. Locker room adalah tempat untuk area privasi staff, yang mana di tempat tersebut staff berganti pakaian atau sekedar untuk istirahat. Lalu di sampingnya ada ruang laundry atau ruang penyimpanan pakaian atau sejenisnya yang dibutuhkan untuk kamar yang bersihnya. Lalu selanjutnya ada ruang pompa, itu pusat kontrol air. Lalu ada yang selanjutnya adalah lift manusia yang ada pada tengah gedung yang berjumlah 2 lift. Nah, untuk cara kerjanya sendiri lift menggunakan kabel kereta dihubungkan dengan kabel baja ke sebuah beban penyeimbang. Lalu motor listrik bekerja memutar katrol untuk lift naik gitu. Lalu ada komputer kontrol untuk mengatur arah gerak, urutan lantai yang dituju, dan sensor buka tutup pintu. Selanjutnya di lift sendiri itu ada juga rem darurat. Jika sewaktu-waktu lift bergerak terlalu cepat atau ada gangguan, rem mekanis akan langsung menjepit rel di dinding lorong agar lift langsung berhenti seketika. Lalu untuk lift barang sendiri, cara kerjanya juga sama. Lalu untuk sirkulasinya selain ada 2 lift tadi, ada juga tangga utama dan tangga darurat yang berada di ujung kanan bangunan dan ujung bagian bawah bangunan ada denah. Lalu untuk ruang janitor sendiri itu ada pada samping lift barang. Next. Nah, sama seperti tadi di sini hanya di lantai dasar ini hanya menjelaskan bagaimana sirkulasi dari awal masuk area hotel sampai ke dalam bangunan hotel, mulai dari lobby sampai ke lift barang dan lift manusia dan juga tangga. Untuk ruang janitornya sendiri itu juga ada pada setiap lantai. Next. Sama seperti tadi, lantai dasar dan lantai tipikal sama saja. Next. Nah, ini adalah tampak dari potongan bangunan untuk lift manusia, tangga utama, dan lift barang. Sekian, terima kasih. Baik, sekian untuk presentasi kami mengenai utilitas pada bangunan 16 lantai, yaitu hotel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.